Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang Tibun Nabawi. Sebelumnya kita telah membahas tentang 4 unsur untuk mengetahui tabiat jiwa dari manusia, kemudian potensi kelemahan organ berdasarkan tabiat-tabiat yang dipunyai. Kemudian kita masuk bagaimana caranya untuk mengetahui penyakit badan. Maka orang zaman dahulu untuk mengetahui penyakit badan adalah dengan melihat lidah yang paling sering, meskipun banyak cara, ada yang menggunakan nadi lidah ataupun yang semisalnya. Untuk saat ini saya akan coba paparkan tentang melihat kondisi tubuh dengan menggunakan lidah. Secara umum konsepnya hampir mirip dengan 4 unsur, yaitu dimana kita akan melihat apakah lidah itu sifatnya panas, kering, lembab, atau dingin. Dengan melihat gambaran lidah ini kita mengetahui bahwa ternyata orang dengan sakit yang sama ternyata lidahnya berbeda, sehingga dalam pengobatan tradisional ataupun Tibun Nabawi maka obatnya pun beda. Contoh misalnya orang diabetes. Orang diabetes tapi lidahnya seperti ini. Ini saya tuliskan di sini lembab dingin. Maka obatnya adalah lawannya, yaitu cari herbal yang sifatnya panas dan kering. Jadi tidak berdasarkan penelitian bahwa bisa menurunkan kadar gula, tetapi cari herbal yang sifatnya adalah panas dan kering. Pada kasus kedua, ini lidahnya merah berarti panas, dan juga ada selaput-selaputnya berarti ini lembab. Maka kita katakan di sini panas dan lembab, maka obatnya adalah dingin dan kering. Ini yang di Indonesia banyak sekali tanaman-tanaman yang sifatnya dingin kering. Kita bisa sebut misalnya salah satunya adalah sambiloto. Ya, sambiloto itu bisa menurunkan kadar gula, mengobati orang yang diabetes, tetapi tipenya adalah tipe panas lembab. Tidak boleh digunakan pada orang yang tipe dingin, karena nanti akan menyebabkan keluhan-keluhan yang lain, ya, akan muncul keluhan-keluhan yang lain meskipun kadar gulanya turun. Kemudian kita lihat selanjutnya di sini, ini sampai retak-retak berarti dia kering, tetapi dia tidak merah sekali, maka dia cenderungnya ke arah dingin, ya. Kering cenderung ke arah dingin, maka obatnya adalah dingin berarti hangatkan, kering lembabkan, maka berilah dia sesuatu yang sifatnya hangat dan lembab. Kemudian terakhir ini retak-retak dan warnanya merah, maka retak itu artinya kering, merah artinya panas. Maka pengobatannya kita harus cari herba-herba atau obat yang sifatnya panas dilawan dengan dingin, kering dilawan dengan lembab. Ini salah satu cara diagnosa atau berpikir pengobatan Tibun Nabawi atau pengobatan klasik atau orang-orang zaman dahulu. Nah, kita coba sedikit membahas tentang contoh-contoh herbal Tibun Nabawi. Zaman dahulu herba-herba ini sudah dikategorikan juga, ada panas, ada dingin, ada kering, ada lembab, dan diberikan tingkatan-tingkatannya masing-masing. Ini sebagai contoh saja ya. Misalnya ada herba yang sifatnya panas tingkatan pertama, maka dia sifatnya nanti membuka pori, ya, biasanya nanti akan membuat orang berkeringat, ya, berkeringat. Kemudian panas tingkatan kedua, dia mengencarkan cairan, tingkatan ketiga menghangatkan pusatnya, keempat membakar, ya. Mungkin pernah contoh misalnya bawang putih, kita coba gosok di kulit, kemudian kulit terbakar. Nah, ini karena dia sifatnya bawang putih itu panas dan membakar. Makanya pada kasus orang-orang yang mengalami gangguan pencernaan, MAH misalnya, maka tidak boleh memakan bawang putih langsung, karena nanti akan menyebabkan kerusakan mukosa pada lambung karena terbakar. Ini contoh saja. Kemudian nanti ada sifat yang kedua, dingin. Ya, dingin tingkatan pertama menyegarkan, tingkatan kedua mendinginkan, tiga sedasi, keempat hipnosis. Ya, dingin ini banyak sekali. Biasanya tanamannya tumbuh pada musim panas malah, ya, sebagai bentuk lawan. Contohnya adalah semangka. Semangka ini dingin, maka cocok sekali dimakan ketika kondisi
panas sebagai lawannya. Tidak cocok makan semangka malam hari, akan cocok makan semangka menyegarkan pada siang hari yang panas. Kemudian kering. Nah, kering tingkatan pertama ini nanti mengikat, kemudian kedua mengeringkan, ketiga menguatkan, keempat ini mengeraskan. Ini salah satu contohnya apa kira-kira? Sifatnya kering. Contoh adalah teh. Teh itu nanti sifatnya dia mengikat, makanya orang yang makan dan selalu minum pakai teh, maka cenderungnya nanti akan malnutrisi karena nutrisi dari makanan akan diikat oleh teh, ya, akan diikat oleh teh. Makanya orang yang diare misalnya, diare tipe panas tentunya ya, tipe panas, maka dia bisa minum teh karena teh ini sifatnya dingin dan kering ya. Maka nanti bisa mengurangi frekuensi diarinya. Termasuk selain itu nanti ada daun jambu ya, dia termasuk kering ya, termasuk kering. Kemudian yang keempat ini adalah sifatnya lembab. Nah, tingkatan pertama namanya melembabkan, kedua melembutkan, ketiga menutrisi, keempat membersihkan. Ini yang sering sering digunakan dalam Tibbun Nabawi. Contohnya adalah daun bidara, dia melembabkan ya. Kita coba masuk ke contoh-contoh. Ini yang pertama. Ini ada salah penulisan, nanti saya coba koreksi. Ini bidara bukan pisang ya, cider. Nanti akan saya koreksi ya. Sebentar. Ini bidara atau cider ya. Bidara ini disebutkan dalam surat Al-Waqiah fi sidrim makhdud, yaitu di dalam berada di pohon bidara yang tak berduri. Jadi penampakan pohon bidara, kemudian ini buahnya. Buah bidara ini sifatnya lembab dan dingin, tetapi kalau sudah kering nanti sifatnya menjadi dingin kering. Sedangkan daun ini lembab dingin. Nah, biasanya daun ini digunakan untuk ruqyah ya, untuk ruqyah. Selain itu juga dia bersifat astringent dan membusa atau terjadi proses saponifikasi. Sering digunakan untuk terapi masalah pencernaan, karena sebenarnya kalau menurut pandangan pengobatan tradisional, masalah pencernaan ini sumber masalahnya adalah dari liver yang panas. Karena panas maka dia harus didinginkan. Makanya kenapa daun bidara ini bisa untuk mengobati masalah-masalah pada lambung yang disebabkan oleh liver yang panas. Kemudian bisa juga untuk memandikan mayat, mandi selepas haid ya, dan juga terapi ruqyah. Kaitannya dengan ruqyah, maka ini kaitannya dengan jin, dan kita tahu bahwasanya jin itu tercipta atau Allah ciptakan dari api. Api sifatnya panas kering, maka bisa diobati dengan sifatnya lembab dingin seperti daun bidara. Kemudian yang kedua kita contohkan, misalnya di sini ada pisang. Nah, ini buah pisang yang matang itu sifatnya panas dan lembab pada tingkatan pertama, sehingga pada beberapa kasus orang yang susah BAB, konstipasi karena unsur panas, maka tidak cocok makan buah pisang, maka akan menyebabkan dia semakin sulit BAB. Kemudian karena dia ada unsur lembabnya, maka pisang ini tidak atau kurang cocok dikonsumsi oleh orang-orang dengan tipe manusia lembab atau kondisi badannya lembab. Kita bisa lihat lidah tadi, kalau lidahnya tadi merah dan ada selaput kuning, maka tidak cocok makan pisang karena akan menghasilkan dahak. Ya, sehingga di sini hati-hati pada kasus penyakit dengan sindrom lembab panas. Nah, selain sindrom panas, maka lembab panas, maka insya Allah pisang ini memberikan manfaat yang banyak. Kemudian yang ketiga madu. Nah, madu ini juga terkenal. Kadang orang sesuka hati minum madu, padahal madu itu punya sifat yaitu panas kering. Nah, ini tergantung kadar air ya. Semakin kadar airnya tinggi, maka keringnya semakin sedikit, sehingga akan cenderung ke panas lembab atau hangat lembab. Nah, karena dia cenderungnya ke arah, misalnya kita taruhlah madu yang ada di Indonesia ini kadar airnya tinggi, maka dia arahnya ke lembab panas, maka tidak cocok dikonsumsi oleh orang-orang yang tipe
lembab panas atau penyakit-penyakit lembab panas. Contohnya misalnya ada kasus kolesterol. Hampir rata-rata orang yang kolesterol tinggi umumnya dia mengalami kondisi lembab panas. Ketika dia minum madu, maka nanti kolesterolnya akan semakin naik. Atau pada kasus diabetes tipe lembab panas, maka dia tidak cocok minum madu. Ya, akan memperparah kondisi diabetesnya. Maka madu ini akan sangat cocok ketika diminum oleh orang-orang yang tipe dingin. Ya, sehingga nanti ada kasus orang diabetes minum madu tidak masalah. Kenapa? Karena orang diabetesnya dia tipenya diabetes tipe dingin. Ya, diabetes tipe dingin. Nah, di sini sudah disebutkan kontraindikasi untuk tipe panas atau penyakit sindrom panas. Jadi ini saya contohkan beberapa herba atau obat-obat Tibbun Nabawi dari sisi cara pemakaian, sehingga kita bisa lebih berhati-hati karena tidak asal pakai. Kemudian yang keempat ada tin dan zaitun. Ini saya jadikan satu karena dalam ayat disebutkan wattini wazzaitun. Nah, tin itu sifatnya panas lembab. Ya. Kalau kering maka dia menjadi panas kering. Daunnya dia dingin kering. Nah, ini bagus untuk diabetes. Saya pernah mencoba meneliti. Daun tin ini sangat cepat sekali menurunkan kadar gula darah dan juga kolesterol. Tapi ingat, karena sifatnya dingin kering, dia hanya bagus untuk orang diabetes dan kolesterol tipe lembab panas, tidak untuk tipe yang lain. Kemudian harus hati-hati terhadap getahnya. Getahnya ini panas kering sehingga sering mengakibatkan alergi gatal. Nah, kemudian minyak zaitun. Nah, minyak zaitun ini kalau dia diperas dari buah yang mentah maka sifatnya dingin kering. Tetapi kalau sudah matang dia menjadi lembab panas. Biasanya produk-produk yang ada itu kadang campur ya, ada yang buah mentah dan juga matang sehingga cenderungnya dia menjadi lembab dingin, sedikit hangat. Nah, ini nanti bisa untuk nutrisi ya, tergantung penggunaannya, tetapi tentu saja dia akan lebih bagus ketika tidak terkena unsur api ya, tidak terkena unsur api. Kalau secara penelitiannya mengandung antioksidan, maka dia akan rusak ketika terkena api. Nah, ini bagus sekali untuk rambut ya, untuk rambut, untuk melancarkan peredaran darah ya, terutama pembersih pembuluh darah ya, pembuluh darah pada kasus lembab panas karena dia sifatnya dingin kering ya. Kering ini mengesapkan atau menghilangkan kotoran-kotoran yang sifatnya lembab. Dinginnya berarti kotoran yang sifatnya lembab panas. Sehingga minyak zaitun yang boleh diminum ini adalah minyak zaitun yang dia merupakan perasan pertama atau extra virgin ya, extra virgin. Kemudian yang kelima kita kenal yang namanya kurma. Nah, kurma ini juga banyak sekali sifatnya beda-beda. Kurma muda rasanya sepet ini sifatnya dingin kering. Kurma matang ada rasa manis dan renyah, dia lembab hangat. Kurma matang atau rutop dia sudah lembut sekali ya, itu maka sifatnya jadi lembab panas. Sedangkan tamar kurma kering nanti dia jadi cenderungnya kering. Dan harus hati-hati ketika penggunaan di sini. Orang dengan tipe-tipe lembab dan panas ketika dia banyak makan kurma malah menyebabkan penyakit ya, menyebabkan penyakit karena mengotori darah, istilahnya mengotori darah. Ya, insya Allah ini sedikit yang bisa kita sampaikan. Jika ada pertanyaan dipersilahkan, dan insya Allah mungkin nanti akan disambung di lain waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.